Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini dengan kondisi yang insya Allah sehat walafiat. Semoga ibadah kita pagi hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sangat sempurna. Ini dapat kita ketahui dari surat yang sering kita baca, surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi yang terbaik. Kondisi yang terbaik itu kondisi yang sempurna. Mari kita lihat bagaimana cara Allah menyempurnakan itu. Bisa kita lihat dari surat Al-Baqarah mulai ayat 30 dan seterusnya, sekitarnya itu. Pertama, Allah ciptakan manusia. Ini ja'alu fil ardi khalifah, menciptakan manusia sebagai khalifah. Setelah manusia itu tercipta, prosesnya mudah ya. Kalau bagi Allah proses menciptakan manusia itu mudah. Min turabin summa yaqulu lahu kun fayakun. Tercipta dari tanah, Allah tidak mengambil tanah, kemudian Allah cuma berfirman kun fayakun, maka manusia itu jadi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna. Dalamannya, hatinya, paru-parunya, jantungnya, dan semua yang ada di dalam yang tidak bisa kita lihat sempurna. Itu penciptaan fisik. Kemudian setelah itu Allah sempurnakan. Coba lihat, masih kita ingat bagaimana setelah manusia itu tercipta, maka Allah memberikan ilmu kepadanya. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Allah berikan ilmu tentang apa saja yang ada di dunia ini. Semuanya diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu berarti penyempurnaan yang kedua. Tadi yang sempurna fisiknya, kemudian yang kedua sempurna intelektualnya. Yang ketiga, Allah sempurnakan lagi. Apa yang disempurnakan oleh Allah? Ketika manusia dihadapkan di depan malaikat, kemudian Allah perintahkan supaya malaikat sujud kepada Nabi Adam. Itu adalah penyempurnaan pembelajaran kepada Nabi Adam, bahwa kesempurnaan yang ketiga adalah kesempurnaan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau taat, bagaimana kalau tidak? Itu adalah penyempurnaan ketaatan, penyempurnaan ketakwaan. Allah contohkan malaikat yang kedudukannya paling tinggi pun diperintahkan sujud. Jin, dalam ini kita sebut dengan syaitan atau iblis, itu disuruh sujud tidak mau, maka dampaknya ada. Itu adalah penyempurnaan, bukan intelektual, tetapi itu adalah penyempurnaan spiritual. Jadi manusia itu sempurna kalau fisiknya ya bisa berfungsi dengan baik, intelektualnya lengkap, bisa untuk berpikir, bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah, itu fungsi dari intelektual. Kemudian yang ketiga, kalau spiritualnya juga tahu mana yang baik dan tidak baik. Jadi 3 unsur itulah yang membuat manusia itu sempurna. Dan itu semuanya Allah ulangi setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, ketiga unsur ini Allah kembalikan. Yang 1 tahun mungkin 11 bulan lamanya, mungkin melakukan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan, Allah kembalikan kesempurnaan itu di dalam bulan Ramadan. Fisiknya disempurnakan dengan berpuasa. Intelektualnya disempurnakan kembali dengan turunnya Al-Quranul
karim. Kemudian spiritualnya disempurnakan dengan tujuan dari puasa itu, yaitu la'alakum tattaqun. Ketiga-tiganya ini membuat kita menjadi manusia yang sempurna. Kurang dari salah satunya, maka kita tidak sempurna. Fisik kurang sempurna, maka kita kurang sempurna dalam hal ini. Intelektual kita kurang, ilmu kita kurang, maka itu pun kita tidak sempurna. Apalagi yang ketiga, apalagi spiritual kita. Spiritual itu bahasa lainnya kolbu, bahasa lainnya roh. Itu ada di yang ketiga. Dan sekali lagi, itu semuanya dikuatkan, disempurnakan, diperbaiki selama bulan Ramadan. Maka rugilah orang-orang yang melewati Ramadan selama 1 bulan tetapi tidak mendapatkan kembali kesempurnaan kita sebagai manusia. Maka mari kita cek, apakah selama bulan Ramadan ini kita sudah melakukan langkah-langkah untuk menuju kesempurnaan itu? Tergantung bagaimana kita menyikapi di awal bulan Ramadan juga. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, ada yang menuliskan status, saya lihat banyak status teman-teman saya itu, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya, apa arti marhaban itu? Apakah hanya mengatakan selamat datang Ramadan? Bukan. Marhaban itu dari kata rohaba, yang artinya memperluas, melapangkan. Melapangkan itu artinya apa? Ya, ketika ada yang datang, kita beri jalan seluas-luasnya, kita carikan tempat yang terbaik. Dan kita berikan, katakan misalnya itu tamu, kita berikan jamuan yang sebaik-baiknya. Itulah ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi bahwa untuk mendapatkan la'alakum tattaqun, kita lapangkan hati kita lapangkan fisik kita lapangkan pikiran kita untuk bisa menjalankan semua yang ada di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan-kegiatan terbaiknya. Puasanya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Salatnya, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, kita lakukan dengan kondisi yang terbaik. Kemudian kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya, yang ibadah itu sangat erat tujuannya dengan kondisi hati kita. Kalau intelektual itu nutrisinya belajar, ilmu. Fisik nutrisinya makanan. Tetapi spiritual, hati kita, roh kita, itu nutrisinya adalah ibadah. Untuk itu, ini bulan Ramadan kita maksimumkan. Yuk kita perbaiki, yuk kita lampahkan hati kita. Jangan sampai Ramadan setiap tahun bergulir semuanya sama. Tahun yang lalu ya begitu, tahun yang ini begitu, tahun besok begitu. Kalau seperti itu maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan. Siapa saja yang hari ini sama dengan yang lalu, maka dia termasuk orang yang rugi. Yang beruntung kapan? Kalau hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Kita analogikan dengan Ramadan. Kalau Ramadan tahun ini sama dengan tahun yang lalu, maka kita masih termasuk orang-orang yang rugi. Oleh sebab itu, sekali lagi, ayo kita perbaiki Ramadan tahun ini, kita perbaiki ibadah-ibadahnya, kita perbaiki kegiatan-kegiatannya, infaknya ditambah, dan sebagainya. Semuanya harus lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Dan itulah yang akan menuju kepada tujuan puasanya itu, la'alakum tattaqun, menjadikan manusia yang sempurna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.